Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Pengkhotbah pasal 9. Setelah kitab Amsal, itu ada kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 9, mulai ayat yang keempat, ya, sampai yang keenam. Jadi kalau orang tua sudah meninggal, nah ini beda dengan pelajaran Konghucu, ya. Ini. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bagian mereka. Perhatikan, yang bertanya, untuk selama-lamanya tidak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi ini bedanya pelajaran Konghucu dengan Taurat Tuhan. Jadi nggak apa-apa kalau orang tua sudah meninggal. Ya, oke, ada berita saya nggak perlu baca. Ya, ada yang tanya lagi, selamat malam Pak Daniel, saya punya pengalaman dengan mama saya. Berdosakah saya ketika mama masih kuat sehat, saya jarang komunikasi, tapi hubungan baik. Namun saat mama saya sakit, stroke, sampai meninggal saya yang rawat, dan urus sampai mama meninggal dan mama Yesus. Oh enggak salah, justru itu bagus. Ya, kesempatan terakhir, mama masih merasakan kasih sayang anak ini. Pastor Daniel, bagaimana kalau seorang anak sudah menjalin hubungan dengan kekasihnya kurang lebih 2 tahun, tapi orang tua tetap tidak setuju dan meminta anak tersebut akhiri masa pacaran dan mengikuti pilihan orang tuanya? Nanti saya akan jawab di bagian terakhir. Ya. Oh ya, ini ada yang komen soal Pak Aliudin. Betul, Pak Daniel salut sama para hamba Tuhan yang rela melayani sampai ke pegunungan pedalaman. Seperti Pastor Aliudin. Betul, hamba Tuhan ini luar biasa. Oke ya, jadi mulai hari ini, ayo semua kita menyadari konsep ini. Oke, sekarang tentang orang tuanya. Ya, saya punya konsep tentang ayat ini. Kalau berbeda dengan saudara nggak apa-apa. Efesus 6 ayat 1. Ya, Efesus 6 ayat yang pertama. Ya, ini ayat yang terakhir. Ya, nanti kita akan ada pembahasan. Efesus 6 ayat yang pertama. Nah, termasuk pertanyaan terakhir tadi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. 2 sekalian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, tapi orang tua, lihat ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jelas ya? Maaf. Saya beri kesaksian. Ada suku-suku tertentu di Indonesia. Maafkan saya kalau ada yang tersinggung. Ada suku-suku tertentu di Indonesia yang begitu dirasuki oleh roh rasialis. Suku-suku ini tidak akan suka kalau anak mereka mau menikah dengan suku lain. Harus dengan yang sesuku. Sadis. Saudara, saya walaupun nggak banyak
Maaf. Tapi saya melakukan. Hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi kesimpulannya kalau ada orang tua walaupun Kristen, walaupun pendeta, kalau tidak di dalam Tuhan, maka sebaliknya. Betul, Terry, itu dia. Ini anak saya dari Jerman nulis. Satu suku. Betul, Papa tahu itu. Jadi kalau orang tua, walaupun pendeta, tapi nggak di dalam Tuhan, karena rasialis. Tidak perlu dihormati. Maaf. Maka itu saya nggak banyak. Ya ada 4-5 pernikahan. Yang saya berani meneguhkan, memberkati pernikahan mereka. Walaupun orang tuanya hamba Tuhan. Karena orang tuanya memaksa. Harus yang satu suku. Tolong dicatat. Saya menemukan kebenaran ini. Satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada manusia. Siapapun manusia itu. Mau presiden, mau pejabat, mau raja. Catat. Yaitu ketika kita mau dilahirkan. Tuhan tidak pernah tanya, Daniel, aku mau lahirkan kamu ke dunia. Kamu milih mau lahir dengan suku bangsa apa? Nggak ada. Satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah berikan kepada manusia, yaitu untuk kita memilih, mau milih dengan suku apa atau bangsa apa. Catat ini. Maka itu ketika ada murid Yesus mengakunya, hamba Tuhan lagi, tapi rasialis bertobat. Kita nggak bisa milih mau lahir dengan suku bangsa apa. Tolong perhatikan ini. Jadi orang tua walaupun pendeta, kalau nggak di dalam Tuhan, maaf, nggak perlu dihormati. Karena rasialis. Alasan kedua. Ada orang tua melarang anaknya pacaran karena, maaf, calon besannya miskin. Maaf. Maka itu anak-anak, temukan alasan kenapa orang tuamu melarang kamu pacaran dengan si A atau si B. Kalau alasannya, nah ini ada yang tanya, kalau nggak seiman bagaimana? Nah, itu lain. Harus yang satu roh, satu iman, terang dengan terang. Nggak boleh terang dengan gelap. Yang penuh Roh Kudus harus menikah dengan penuh Roh Kudus. Kalau engkau penuh Roh Kudus, menikah dengan orang yang penuh Roh Kuda, lain lagi ceritanya. Dengar itu. Beda kalau ini. Oke? Hormati. Nah, ada yang tertawa itu. Hormati orang tuamu yang di dalam Tuhan. Maka itu papa mama ayo. Apalagi kalau ada papa-papa melukai hati anak-anak. Mari kita bertobat, saudara. Mari kita bertobat. Supaya kita ini jadi orang benar. Jadi dalam tema ini, oh jangan dong Roh Kudus dan Roh Kuda. Nanti jadi apa itu anaknya? Ada yang komen, ya. Oh, ada yang nulis. Terima kasih Pak Daniel cerita apa yang mendidik cucunya. Seperti quotes-nya Mahatma Gandhi. Your thoughts, pikiranmu, cara berpikirmu, become your word. Become menjadi kata-katamu. Your word, kata-kata kita. Become your behavior. Menjadi sikap kita, tingkah laku kita. Your behavior, tingkah lakumu menjadi kebiasaanmu, your habit. Your habits, kebiasaanmu become your values. Menjadi nilai hidup. Dan terakhir, your values become your destiny. Amin.
Jadi ketika kita punya nilai hidup, maka itulah tujuan akhir hidup kita, destiny kita. Hebat sekali apa yang Tuhan tulis itu. Oh, siapa ini? Shalom Pak Daniel, waktu saya anak muda, sekitar tahun 1994, saya sangat diberkati saat Bapak waktu itu menyampaikan firman Tuhan di Jakarta Timur. Puji Tuhan. Nah, ada yang tanya lagi, saya ingin menebus dosa saya terhadap ibu saya, yang ketika beliau sakit, sudah meninggal dunia, saya kok tidak optimal merawat beliau. Bagaimana caranya? Apakah bisa dengan merawat adik saya yang kebetulan saat ini sedang sakit? Ibu saya sebelum meninggal pernah menitipkan adik-adik saya kepada saya. Terima kasih. Betul. Kalau ada di antara kita baru menyesal sekarang terhadap orang tua karena orang tua sudah meninggal, rawatlah orang tua yang lain. Jadi cari ibu-ibu yang perlu ditolong. Rawat. Itu tanda bahwa kita bertobat. Ya, termasuk merawat adikmu. Karena itu pesan orang tuamu, pesan mama sebelum meninggal. Nah, ada yang tanya, mohon pencerahan Pak Daniel, bolehkah kita berapa mendoakan orang tua kita sudah meninggal? Nggak bisa. Tadi itu Pengkhotbah 9 ayat 4 sampai 6. Kalau sudah meninggal, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ada yang tanya lagi, seorang suami di keluarga kakak saya pendendam. Misalnya berdebat kecil saja, sudah langsung seperti dicambuk, sehingga reaksinya luar biasa marah dan tidak mau ditegur, biarpun kita sudah hati-hati dalam berkomunikasi. Karena akhirnya pasti diam berhari-hari pendendam. Bagaimana menghadapinya, Pak? Keluarga jadi kurang harmonis dengan sifat dan sikap demikian. Kita jadi hati-hati jika ada ipar tersebut. Ya, orang seperti itu, kalau memang dia rendah hati mau dilayani, hati yang disembuhkan oleh kasih Yesus, puji Tuhan. Tapi kalau dia belum mau berubah, ya udah. Istilah orang Jawa, sing waras mengalah. Yang sehat, ya udahlah. Tarik diri. Kalau ada dia, nggak usah ngomong apa-apa. Justru kita minta kasih Tuhan menjamah hidupnya. Oke? Jadi inilah firman yang Tuhan ingin kita menghormati orang tua. Jadi papa mama, kalau kita ingin dihormati anak-anak kita, ayo kita sayangi anak-anak kita. Anak-anak, ingat, sejahat apa orang tuamu, besok pun kamu akan jadi orang tua. Jangan sampai hukum tabur tuai kena kamu. Maka itu anak-anak, ini hubungan timbal balik. Wah, kalau hidup kita seperti ini, surga di bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Oke, saya kembalikan kepada orang hebat ini. Ayo, Paul. Ya, Tuhan Lanjut. Yesus hebat. Luar biasa. Amin. Tadi saya hampir menangis tadi dengar firman Tuhannya tadi, Master Papi. Kenapa kok mau nangis? Tadi ya, yang banyak anak-anak itu ya, yang tadi ya, anak-anak yang bagaimana kalau anak-anak yang nggak bisa merasakan orang tuanya, terus bagaimana tadi dia, saya teringat ya, bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal, bagaimana dia pengen menyayangi orang tuanya, menghormati orang tuanya. Nah, itu memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan juga ya tentang itu.